Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang sholih dan sholihah? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 4, pembelajaran 1. Di subtema 4 pembelajaran 1, pertama kita akan mengenal perpustakaan. Apa itu perpustakaan? Perpustakaan adalah tempat untuk membaca buku, meminjam buku, dan kita bisa belajar di sana. Di perpustakaan banyak buku bacaan yang tersusun dengan rapih di rak bukunya. Di perpustakaan juga ada bermacam-macam buku, baik buku majalah, buku cerita, buku pelajaran, atau buku-buku pengetahuan yang lainnya. Jika kita membaca buku di perpustakaan, kita harus membacanya dengan suara yang pelan, tidak boleh memakai suara yang kencang, apalagi teriak-teriak. Ya, cukup suara kita terdengar oleh diri kita sendiri. Kenapa? Agar tidak mengganggu teman-teman yang lain yang sedang membaca di perpustakaan. Seperti itu. Selanjutnya di perpustakaan juga kita bisa meminjam buku. Caranya bagaimana? Caranya kalian bisa datang ke kalian kalian memilih buku apa yang mau kalian pinjam. Setelah itu kalian datang ke pustakawan dan kalian bicara, Pak, saya mau meminjam buku. Lalu bagian pustakawan akan menulis di sebuah kartu pinjaman buku, dan di situ ditulis buku apa yang kalian pinjam dan berapa lama kalian meminjamnya, seperti itu ya. Lalu dan biasanya berapa lama ya kalian meminjam, diberi waktu oleh pustakawan 3 hari untuk meminjam buku perpustakaan. Nah, setelah kalian meminjam, maka kalian wajib untuk mengembalikan. Ya, mengembalikannya sesuai dengan waktu yang ditulis di kartu pinjaman buku. Setelah kalian tahu apa itu perpustakaan dan setelah kalian tahu bagaimana cara meminjam buku di perpustakaan, sekarang Bu Guru akan memberitahu apa itu pustakawan. Ya, tadi kan kita jika meminjam buku, kita harus membawa buku pinjamannya ke pustakawan untuk dicatat ya. Nah, pustakawan itu adalah orang yang bertugas menjaga perpustakaan. Oke, sudah ya. Selanjutnya, macam-macam buku yang boleh dibaca oleh anak-anak, salah satunya ada 3 ya. Atau ada lebih, tapi Bu Guru hanya mencantumkan 3 aja dulu. Yang pertama buku pelajaran. Apa itu buku pelajaran? Buku yang digunakan sebagai acuan wajib yang dipakai di sekolah, dan isinya yaitu sebuah materi pembelajaran. Nah, selanjutnya ada majalah. Apa itu majalah? Majalah yaitu buku yang diterbitkan atau dicetak selama secara berkala, yaitu sebulan sekali ya. Isi dari majalah tersebut ada sebuah karya tulis dari teman-teman kita, baik itu puisi ataupun cerita-cerita dari teman-teman kita, cerita-cerita pengalaman dan lain sebagainya. Lalu ada juga pengetahuan di dalam majalah, cerita bergambar, dan biasanya di bagian akhir di majalah anak-anak yaitu ada gambar yang harus kita warnai. Oke, baik, selanjutnya ada buku cerita. Apa itu buku cerita? Buku cerita adalah buku bacaan cerita yang berupa teks dan disertai oleh gambar, yang mana gambar tersebut berkaitan dengan cerita yang sedang diceritakan di buku. Seperti itu. Lanjut. Nah, Bu Guru mau bertanya, siapa yang kegemarannya membaca buku? Oke. Baik, jika kalian mempunyai kegemaran membaca buku, itu sangat bagus sekali. Kenapa? Karena di dalam buku itu banyak sekali pengetahuan ya, dan
biasanya dan buku itu adalah gudangnya ilmu. Kenapa gudangnya ilmu? Yaitu karena di dalam buku banyak sekali pengetahuan yang perlu kita ketahui. Dan jika kita gemar membaca buku, maka insya Allah kita akan menjadi anak yang cerdas, ya. Mulai dari sekarang, mulai dari kecil kita harus biasakan membaca buku pelan-pelan, walaupun belum lancar tetapi mau berusaha untuk membaca. Oke. Selanjutnya Bu Guru akan menjelaskan sedikit apa arti gemar atau kegemaran. Gemar artinya suka. Gemar bisa disebut juga suka. Kegemaran adalah kesukaan. Seperti itu ya. Lanjut, kita akan belajar tentang membuat flashcard. Bu Guru akan sedikit menjelaskan cara membuat flashcard. Baik, di sini ada bahan alam yang kita gunakan di flashcard yang akan Bu Guru jelaskan ini ya. Nah, bahan alam ini bisa digunakan untuk berbagai macam prakarya. Nah, salah satunya kemarin kita sudah membuat kolase memakai daun kering ya. Lalu kita mewarnai percampuran warna atau finger painting menggunakan tepung dan pewarna makanan. Tetapi Bu Guru meminta kepada kalian untuk memakai pewarna cat warna, memakai cat warna agar lebih mudah gitu. Baik, kita lanjut cara membuat flashcard. Yang pertama ialah siapkan kertas asturo ataupun kertas karton. Setelah itu, lalu silakan kalian membuat pola atau membuat pola gambar persegi panjang ataupun persegi yang ukurannya 10 cm, setiap sisinya 10 cm. Lalu setelah kalian gambar di karton tersebut gambar persegi, lalu silakan kalian gunting gambar-gambar tersebut. Kalian menggambarnya tidak hanya satu ya, tetapi ada beberapa gambar karena di sini kita akan membuat flashcard. Flashcard itu kartu nama atau kartu yang nanti akan ditulis huruf-huruf yang akan digabungkan menjadi sebuah nama, seperti itu. Selanjutnya setelah digunting, lalu silakan kalian tulis huruf yang ada di nama kalian. Misalnya nama Bu Guru Eni, berarti Bu Guru membuat flashcardnya sudah menggunting flashcard, sudah menggunting kertas asturonya, lalu Bu Guru akan tulis di kertas pertama, di potongan kertas pertama yaitu huruf E. Lalu di potongan kertas kedua yaitu huruf N, di potongan kertas ketiga yaitu huruf I. Nah, jadi di situ satu kertas atau satu flashcard, satu huruf. Nah, setelah itu silakan kalian hias seindah mungkin flashcard yang sudah kalian buat. Hiasnya gimana? Setiap kertas di situ kalian hias dengan kreativitas kalian dengan seindah mungkin, dan jangan lupa ditempelkan daun kering di flashcard kalian, seperti itu. Begitu ya kurang lebih cara membuat flashcard. Tetapi ini tidak Bu Guru buat tugas. Kalau kalian mau membuatnya silakan membuatnya, tapi Bu Guru tidak menugaskan untuk membuat flashcard, seperti itu. Nah, jika flashcard ini sudah jadi, ini bisa kalian pakai untuk bermain game. Game apa? Game susun kata menjadi nama. Ya, nama kalian atau kalian buat nama buah-buahan, nanti kalian susun menjadi sebuah nama buah-buahan, seperti itu. Oke, sudah paham ya? Kita lanjutkan, kita akan belajar pola bilangan. Apa itu pola bilangan? Pola bilangan adalah susunan dari beberapa angka yang dapat membentuk pola tertentu. Pola bilangan juga bisa diartikan sebagai suatu susunan bilangan yang memiliki bentuk yang teratur. Contohnya di sini, contoh yang pertama yaitu pola gerak loncat. Oke, Bu Guru akan memberikan contoh gerakan loncat yang pertama yaitu menggunakan kaki kanan. Gerakan loncat yang kedua menggunakan kaki kanan lagi.
Gerakan loncat yang ketiga menggunakan kaki kiri. Nah, oke. Kita ingat susunan yang teratur tersebut. Kaki kanan, kaki kanan, kaki kiri. Ya. Lanjut. Setelah itu kita urutkan lagi. Berarti habis kaki kanan, kaki kanan, kaki kiri, lalu kita loncatnya bagaimana lagi? Kita loncat lagi, diulang lagi ke awal, yaitu kaki kanan, lalu kaki kiri. Seperti itu ya. Baik, sudah paham? Selanjutnya lagi, kita awal lagi, kita balik lagi dari awal. Kaki kanan, kaki kanan, kaki kiri. Seperti itu. Itu adalah urutan yang teratur. Ya, pola gerak yang teratur. Baik, ini pola gerakan loncat. Guru akan lanjutkan lagi memberikan contoh tentang pola susunan arah panah. Di sini kita bisa lihat susunan arah panah yang pertama yaitu arah ke kanan. Lalu arah panah yang kedua yaitu ke atas. Oke, ini ada dua doang ya, ke kanan dan ke atas. Dan selanjutnya bagaimana? Diulang lagi dari awal, yaitu panah ke kanan, ke atas. Selanjutnya diulang lagi ke kanan, lalu itu yang titik-titik diisinya? Iya, benar, diisinya itu panah ke atas. Seperti itu ya. Itu susunan-susunan yang teratur. Baik, ini pola susunan arah panah. Sekarang lanjut lagi guru memberikan contoh pola susunan bangun datar. Nah, pola susunan bangun datar di sini pertama persegi segi 4 ya. Setelah itu layang-layang. Oke, 2 ya, cuma ada 2 tuh. Nah, selanjutnya bagaimana? Kita ulang lagi dari awal, yaitu segi 4 layang-layang. Terus selanjutnya segi 4 layang-layang. Segi 4 layang-layang. Nah, di sini terakhir di segi 4, lalu setelah itu titik-titik. Titik-titiknya diisi apa? Titik-titiknya diisi bentuk layang-layang. Seperti itu ya. Oke, Bu Guru lanjutkan. Sekarang pola bilangan, pola susunan bangunan, tetapi ini 22 dan 33. Sekarang 22. Yang pertama 22 dulu ya. Di sini ada bangunan segitiga. Sama tuh ya. Pertama segitiga. Lalu lingkaran. Dan selanjutnya layang-layang. Nah, segitiga 2 kali, lingkarannya 2 kali, layang-layangnya 2 kali. Bagaimana seterusnya? Ayo, siapa yang bisa? Lanjutkan pola bangunan selanjutnya. Oke, pinter. Kita mulai lagi ya di awal, yaitu setelah layang-layang, 2 layang-layang, maka kita gambar di samping layang-layang tersebut gambar segitiga. Setelah segitiga, kita gambar lagi lingkaran. Setelah itu kita gambar lagi layang-layang. Nah, terus sampai di layang-layang apa lagi? Oke, ulangi lagi dari segitiga lagi. Segitiga, lingkaran, layang-layang. Seperti itu selanjutnya seperti itu. Ya, kita mengikuti contoh di awalnya dahulu. Oke, sudah paham? Baik, selanjutnya di sini ada 3 tapi berbeda. Ya, ada 3 bangunan tapi berbeda, yaitu segi 4, segi 5, segi 5, lalu segi 3. Ya, ingat, pertama bangunan segi 4, segi 5, segi 3. Selanjutnya ulang lagi dari awal, yaitu segi 4, segi 5, segi 3. Selanjutnya lagi ulang lagi dari awal, segi 4, segi 5, segi 3. Seperti itu selanjutnya ya. Oke, sudah paham semuanya? Dan kalau misalnya bangunan ini juga berwarna, maka warnanya pun juga mengikuti seperti warna di awalnya, yang kedua dan yang ketiga. Seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan kalian paham dengan pola bilangan ini. Nah, kita di sini belajar awal mengetahui pola bilangan itu dari gerakan, terus pola bangun, dan angka nanti. Oke. Baik, lanjut. Oh iya. Ya, baik, sudah selesai. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Alhamdulillah kalian sudah mendengarkan materi
yang Bu Guru jelaskan di video ini. Mudah-mudahan kalian semua bisa paham dan bisa mengerjakan tugas-tugas yang akan Bu Guru berikan nanti. Baik, jazakumullah khair. Kalian sudah mendengarkan video Bu Guru, penjelasan Bu Guru, dan Bu Guru ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.